Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam tak ada partai yang dimainkan kawan dari FIDE Grand Prix leg kedua. Seharusnya sudah memasuki semifinal, tapi tadi malam adalah hari jeda kedua. Jadi untuk mengisi video untuk hari ini, saya coba akan ulas satu game yang cukup menarik yang saya temukan di database, yaitu permainan antara Gata Kamsky versus Peter Svidler. Mungkin sebagian kalian sudah tahu siapa Gata Kamsky, seorang pecatur atau Grandmaster asal Amerika yang cukup kuat, yaitu di ujung tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an kawan. Sedangkan Peter Svidler merupakan Grandmaster asal Rusia, yang saat ini mungkin sering kalian lihat pada channel chess24.com. Sekarang dia menjadi host atau komentator di turnamen-turnamen catur yang diulas oleh chess24.com. Game yang saya pilih ini adalah saat mereka bertemu di Piala Dunia tahun 2011 di Rusia. Dan ini merupakan game kedua mereka kawan setelah pada game pertama Kamsky pegang hitam kalah. Dan sekarang Kamsky pegang putih bermain dengan pion E4. Svidler membalas dengan pion E5 dan kita temui permainan Ruy Lopez. Pion A6 Morphy defense, gajah mundur ke A4, kuda F6. Dan di sini putih rokade, selanjutnya pion B5, gajah mundur. Pada posisi ini kawan, engine menyarankan hitam bermain dengan gajah C5, bermain dengan variasi yang cukup agresif untuk menempatkan gajah di diagonal ini untuk menjadi sniper, atau satu lagi dengan pion D6. Tapi kebanyakan di database, kebanyakan manusia bermain dengan gajah B7. Ada juga yang bermain dengan gajah E7 untuk menantang permainan martial counter attack. Di sini Svidler memilih gajah C5, memilih langkah utama yang disarankan oleh engine. Kenapa sih kawan di setiap video saya selalu menunjukkan variasi-variasi di awal-awal video seperti ini? Ini saya tujukan kepada kawan-kawan yang baru belajar bermain catur kawan. Jadi kawan-kawan yang sudah hebat main caturnya ataupun JM-JM di sini harap maklum. Ini saya khususkan untuk para pemain-pemain pemula agar mengerti langkah-langkah alternatif dalam tahap-tahap pembukaan. Jadi mohon maklum saja kawan. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, pion A4, lanjut Kamsky untuk menantang pertukaran pion atau membuka permainan di sayap menteri. Dan di sini ada juga yang menjawab dengan langkah gajah B7 untuk membuka akses menteri berkoneksi dengan beteng, juga menjadikan gajah ini menjadi sniper di diagonal terang panjang ini. Tapi di sini Svidler memilih langkah beteng B8, terjadi pertukaran pion, dipukul balik oleh pion A, selanjutnya pion C3. Membiarkan hitam pukul pion E4-nya. Tapi jika sekarang dilakukan oleh hitam pukul pion E4 ini kawan, maka putih jawaban berikutnya adalah pion D4 untuk menantang pertukaran pion. Setelah pion pukul pion, dipukul balik oleh pion, gajah mundur ke B6 dan di sini menteri E2 mengancam kuda ataupun pion yang ada di peta B5 ini. Ada dua pilihan terbaik bagi hitam untuk membackup kudanya ini dengan menteri ke peta ini ataupun pion F5. Jika kalian backup dengan pion ini kawan, maka menteri akan ambil pion ini untuk mengepin kuda. Selanjutnya jika di backup oleh menteri ataupun gajah di peta ini, gajah siap pukul pion D5 ini menggarpu kuda-kuda hitam. Salah satu kuda akan tewas. Jadi taktik seperti ini di awal-awal pembukaan sangat mudah dibaca oleh Grandmaster top dunia kawan. Hitam tidak tertarik pukul pion ini. Di sini pion D6 untuk memperkuat struktur pion pusatnya, juga membuka diagonal peta terang bagi aktivitas gajah terangnya nanti. Kamsky melanjutkan dengan pion pusat D4, langsung memberikan tantangan pertukaran pion, ditolak, gajah mundur ke B6, gajah E3, rokade agar rajanya tidak terus-menerus di peta pusat kawan atau di lajur pusat. Sekarang kuda B berkembang ke D2, memperkuat pion E4 dari ancaman kuda. Di sini pion H6, pion H3 sama-sama untuk mengontrol peta-peta ini dari ancaman kuda ataupun gajah yang bisa bermanuver ke peta-peta ini kawan. Selanjutnya adalah beteng E8, mempersiapkan untuk membuka permainan di peta pusat dengan pion E pukul pion D4 nanti. Dan dibalas dengan menteri J2, terjadi pertukaran pion pusat untuk membuka lajur E bagi beteng hitam. Dipukul balik oleh pion C, selanjutnya adalah kuda ke A5 menyerang gajah. Tapi langkah ini tidak disukai oleh engine atau Stockfish. Pada posisi ini kawan, engine menyarankan hitam untuk menyelesaikan tahap pembukaan sebelum memulai tekanannya dengan pengembangan gajah B7.
Setelah putih membuat langkah, ambil contoh beteng F bergeser ke E1, barulah di sini hitam bisa melangkahkan kudanya ke A5 menyerang gajah, juga membuka diagonal terang bagi kuda, gajah serta beteng menyerang pion ini. Tapi di sini tadi kita lihat di sini Fiedler langsung bermain dengan kuda A5, gajah mundur, selanjutnya gajah B7. Memang sekarang diagramnya sudah sama seperti yang saya tunjukkan tadi, tapi urutan langkah berbeda kawan. Tentu saja dengan urutan yang berbeda, terkadang konsekuensi yang didapat di atas papan juga akan berbeda. Pion ini sekarang mendapatkan 3 kali tekanan dari hitam, dan pion ini didorong oleh Kamsky ke E5, mengancam kuda atau menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, kuda memilih lompat ke D5, memberikan ancaman gajah gelap ini. Di sini Kamsky melangkah gajah B1. Menurut engine versi lama, langkah ini merupakan langkah yang tidak akurat, tapi versi 14 menyarankan gajah ini juga cukup bagus berada di diagonal ini. Di versi lama kawan, ada yang menyarankan dengan beteng A bergeser ke E1 ataupun melakukan pengorbanan pukul pion H6 ini. Jika diterima, selanjutnya adalah gajah baru ditempatkan di B1, memberikan ancaman di sini. Jika diblokade oleh pion F5, ada juga yang menyarankan kuda F6. Anggap saja pion F5 disikat oleh menteri hitam akan bergerak ke peta ini untuk mengawal petak-petak di depan rajanya ini kawan. Memang terlihat pada posisi ini permainan cukup seimbang walaupun putih tadi mengorbankan satu perwiranya kawan. Tapi tidak kita temui variasi seperti ini. Di sini tadi Kamsky memilih gajah B1 dibalas dengan langkah pion G6 untuk memblokade diagonal ini, tapi pion ini tidak ada yang menjaga, disikat oleh gajah. Selanjutnya adalah kuda mundur kembali ke C6, memberikan pressure bagi pion ini, dibalas dengan langkah pertukaran pion untuk membuka lajur E. Pion E pukul, pion D6 dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya kuda ke E4 menyerang menteri ke B4 untuk memberikan 3 kali tekanan kawan yang tidak mungkin lagi untuk bisa di backup oleh putih pion D4 ini. Di sini gajah ke A2 karena gajah di diagonal ini sudah tidak ada tugasnya lagi karena diagonal ini sudah tertutup oleh pion G6, jadi gajah ditugaskan kembali di diagonal A2 G8 untuk memberikan ancaman bagi kuda serta pion F7. Dan direspon oleh Fiedler dengan langkah kuda pukul pion D4 mengancam menteri. Tidak diperdulikan, melakukan skak terlebih dahulu di peta F6 dengan kudanya skak dan raja bergerak ke H8. Kenapa kuda ini tidak langsung disikat saja oleh kuda hitam kawan yang merupakan kuda gratis? Karena ancamannya cukup serius kawan. Menteri akan pukul pion ini skak, pion tidak bisa pukul menteri karena posisinya kena pin, dan di langkah berikutnya adalah skak mat. Oleh karena itulah setelah kuda F6 skak, Fiedler tidak berani pukul kuda putih, memilih menggeser rajanya, satu-satunya peta aman bagi raja hitam, peta H8, dan dibalas langkah kuda F3 pukul kuda D4 yang merupakan kekeliruan, salah pilih. Langkah yang betul adalah kuda ini pukul kuda yang ada di peta D5 kawan. Setelah kuda hitam pukul menteri, kalian juga bisa pukul menteri hitam. Setelah dipukul balik oleh kuda, dan sekarang coba kalian hitung kawan jumlah para perwira di atas papan, cukup seimbang bukan? Tapi masalahnya putih juga mempunyai tempo untuk pukul pion yang ada di peta F7, dan sekarang putih unggul 1 pion untuk sementara. Tapi Kamsky memilih pukul kuda D4 dan dibalas dengan langkah kuda D pukul kuda putih F6. Di sini Kamsky melanjutkan dengan kuda C6 mengancam beteng. Tidak diperdulikan oleh Fiedler, memilih peta H4 oleh menterinya, memberikan ancaman yang cukup serius sebetulnya pada posisi ini kawan. Memang terlihat menteri ini sedang mengincar gajah gelap hitam dan mengorbankan betengnya yang ada di peta B8. Pengorbanan langsung diterima oleh Kamsky, kuda pukul beteng B8, tapi sayangnya langkah ini adalah langkah blunder. Dan seperti yang kalian lihat, indikator hitam turun tajam ke bawah, memberikan pressure bagi putih. Ini menunjukkan hitam dalam posisi kemenangan. Tapi butuh satu langkah penggebrak lagi kawan untuk memastikan kemenangan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini untuk memastikan kemenangannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik hitam, langkah pendobrak untuk memastikan kemenangan? Apakah beteng ini harus pukul balik kuda putih? Atau menteri pukul gajah ini?
atau menteri ini bergerak ke peta G3. Apakah kalian menemukan langkah ini? Niatannya untuk memberikan ancaman skakmat dengan dukungan dari gajah ini kawan, karena pion ini tidak bisa pukul menteri karena sudah mendapatkan pin. Bukan ini kawan, jika kalian melangkahkan menteri langsung ke G3, masih bisa diantisipasi dengan kuda C6. Langkah terbaik hitam pada posisi ini oleh Schwittler adalah membuat langkah pengorbanan beteng E2, dan ini merupakan langkah brilian yang disetujui oleh Stockfish. Langkah terbaik bagi hitam membuat langkah pengorbanan seperti ini. Sayangnya pengorbanan ini tidak berani diterima. Kamsky bermain dengan menteri C3, tapi langkah ini juga bukan langkah yang akurat. Pada posisi ini tidak ada langkah terbaik apapun untuk menghentikan ancaman skakmat kawan. Jika sekarang langsung diterima oleh putih, menteri pukul beteng, menteri ini bisa bergerak ke peta ini. Bedanya apa dengan tadi yang saya tunjukkan? Bedanya sekarang menteri tidak berada di satu lajur. Di lajur C ini untuk mendukung kudanya memblokade akses gajah ini. Masih bisa dipukul oleh gajah dan tidak bisa dipukul oleh menteri tadi di sini kawan. Dan ancaman skakmat sudah tidak bisa dihentikan lagi. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, Kamsky hanya bermain dengan menteri C3 untuk tetap mengawal peta ini. Bagi kudanya juga mengawal peta ini agar menteri tidak bisa bergerak ke peta ini. Tapi di sini Schwittler melanjutkan dengan beteng pukul pion F2 dan selanjutnya akan pukul pion G2 kawan, skak dan seterusnya, ataupun pukul betengnya ada di peta F1 bisa jadi. Dan dijawab Kamsky kuda C6 dan di sini beteng pukul beteng skak. Di posisi ini di langkah ke-28, kata Kamsky menyerah. Langkah beteng pukul beteng merupakan double skak kawan, open skak, dan beteng sendiri melakukan skak di peta F1. Dengan skak semacam ini, tidak bisa ditutup dengan kuda ataupun beteng pukul beteng. Raja harus bergerak. Jika langsung pukul beteng ini ancaman skakmat satu langkah. Jadi raja harus bergerak ke peta H2. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkah. Apakah melakukan skak di sini setelah raja ke H1 lagi kalian ingin mendapatkan menteri, tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pada posisi ini beteng langsung bisa pukul beteng putih di sini dan nantinya bisa melakukan skak bolak-balik untuk memberikan ancaman discover attack di langkah berikutnya atau windmill attack. Di sini terlihat beteng sedang mengincar gajah, menteri juga mengincar gajah, kemungkinan gajah akan ditarik mundur ke C1 untuk memblokade akses beteng untuk mendukung gajahnya melakukan skak di sini, juga menghindari ancaman menteri. Di sini hitam bisa melanjutkan pukul kuda ini. Jika dipukul balik, ancaman skakmat berikutnya tidak bisa dihentikan lagi oleh putih kawan dan skakmat dengan menteri E1 skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda ini lompat ke C6 menutup akses gajah terang hitam, Schwittler memutuskan untuk pukul beteng F1 skak dan Kamsky pun menyerah di langkah ke-28. Sebuah permainan taktikal yang sangat cantik dari Peter Schwittler kawan. Tadi berani mengorbankan beteng B8, kemudian menawarkan lagi beteng di E2 yang membuat menteri tidak berani ambil beteng. Dia melangkah ke peta C3, tapi diakhiri dengan langkah beteng pukul pion F2 dilanjut dengan beteng pukul beteng F1 membuat putih atau Kamsky menyerah. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan wawasan dalam permainan Ruy Lopez tertutup dengan variasi gajah C5 kawan, menjadikan dua gajah ini menjadi sniper di diagonal ini yang cukup efektif. Sekarang kalian lihat dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.